Welcome to our channel. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Riak Sabda edisi 4 Juni 2025 bersama saya Frater Adiberto. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci pada hari ini mengisahkan tentang wejangan perpisahan antara Paulus dan umat di Efesus, juga antara Yesus dengan para muridnya dalam peristiwa perjamuan malam terakhir. Wejangan perpisahan kita tahu selalu membawa haru, kisah-kisah menyedihkan, kenangan-kenangan masa lalu, yang kadang juga suasananya serius, penuh makna, juga sampai pada peristiwa sakral. Demikian juga terjadi dalam kisah para rasul dan Injil pada hari ini, di mana Rasul Paulus berpisah dengan umat Efesus. Kemudian dia memberikan wejangan-wejangan atau nasihat gembala kepada umat di Efesus. Bagaimana mereka merawat jiwa-jiwa, bagaimana mereka merawat persaudaraan, kesatuan, dan tentunya di dalam nama Yesus Kristus sebagai gereja yang kudus. Demikian juga yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para rasul. Dia memberikan wejangan yang sampai saat ini kita selalu lakukan dalam peristiwa perjamuan malam terakhir, yakni pengulangan akan kurban Kristus dalam perjamuan Ekaristi. Nah, di dalam itu Yesus menyampaikan wejangan-wejangan suksesi para rasul kepada pengganti-penggantinya nanti. Bagaimana kualitas-kualitas sebagai pengikut Kristus, bagaimana menjalankan tugas kepemimpinan sebagai gembala umat yang mau melayani bukan dilayani dan sebagainya. Kualitas-kualitas yang disebutkan yang dibutuhkan sebagai pemimpin tadi, sebagai pengikut Kristus, antara lain sebagai pemersatu bukan pemecah. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, secara khusus para gembala harus punya kualitas-kualitas ini. Salah satunya tadi menjadi pemersatu bukan pemecah belah. Jika dalam suatu komunitas, suatu paroki ada terjadi perpecahan, ada terjadi persimpangan, pemikiran dan sebagainya, pastor paroki atau gembala atau siapapun itu tugasnya adalah mempersatukan, bukan malah mengompor-ngompori. Demikian juga kita sebagai umat. Kita sebagai umat juga punya tanggung jawab yang sama, mempersatukan, hidup dalam kedamaian dan sebagainya. Karena Yesus menghendaki agar kita bersatu di dalam Dia, seperti Bapa dan Dia juga Roh Kudus adalah satu. Nah, pertanyaannya untuk kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita mampu menghadirkan diri dalam komunitas gereja sebagai pelayan yang mau melayani, bukan dilayani, yang mau menggembalakan, bukan menguasai gembalaannya? Apakah kita berani menjadi agen perdamaian dalam komunitas gerejawi dan tugas-tugas khusus yang dipercayakan kepada kita masing-masing? Jika sebagai pastor atau sebagai frater atau sebagai diakon, tugasnya adalah menggembalakan umat secara skala besar, maka tugas umat-umat adalah menggembalakan dirinya sendiri juga keluarganya. Orang tua, ayah, dan ibu bertugas untuk menggembalakan anak-anak mereka sebagaimana kualitas yang disampaikan oleh Kristus. Tidak menguasai tetapi menuntun mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam kualitas-kualitas ini, kualitas sebagai pelayan, bukan mental yang mau dilayani terus, bukan untuk menguasai tetapi untuk menuntun dan menggembalakan secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.